Boleh nggak kamu nyanyiin? Aduh Sasa. Yang terakhir. Yang refnya aja. Saja deg-degan ya. Jika saatnya aku bisa denganmu, ku berjanji takkan bisa. Pas lagi live mungkin, live Instagram, tiba-tiba, Kak, itu siapa yang di belakang? Iya, minum dulu. Ini Maria. Minum ya. Teresia, Doakan saya dengan cara saya. Insyaallah. Lah, aku langsung kebayangan di mana? Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa Meja Keramat. Ini kalian yang ngasih nama kan? Jadi kita yang ngasih nama ini bagaimana? Dan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau kita di episode-episode sebelumnya, kalau duduk di meja, kita akan cari tahu hantu-hantu apa saja yang ada di sekitar kita gitu malam ini. Cuman malam ini spesial karena kita kedatangan Nabila dan Ilyas. Terima kasih sudah datang di sini dan Jeff. Mereka ada kisah yang ingin diceritakan ke kita dan mudah-mudahan sih kita bisa menyelesaikan atau kita cari jawabannya seperti apa karena saya juga benar-benar blank, belum tahu ceritanya seperti apa. Dan mari kita dengarkan cerita dari kalian. Kita udah mau cerita udah lama ya? Udah lama sih sebenarnya. Ini kisah formal sekali. Udah hampir 2 tahun ya, setahun lebih, setahun yang lalu. Waktu itu aku recording salah satu lagu aku. Sebenarnya lagunya bukan lagu yang menyeramkan atau gimana, lagu galau banget gitu, lagu drama. Sampai akhirnya setiap arrangernya ngedit vokal aku atau lagi benerin musik apapun itu kayak ada yang ganggu. Awalnya kita kayak ya udah mungkin tempatnya kali atau ganggunya tuh kayak gimana sih? Pas lagi live mungkin, live Instagram, tiba-tiba, Kak, itu siapa yang di belakang gitu. Tapi pas waktu live Instagram itu, after itu dia ngedit lagu lain, pas lagu lain dia nggak ada apa-apa. Setiap lagu itu, setiap lagu itu di setel, dia selalu ada yang nemenin. Dan puncaknya adalah sampai komputer itu meledak. Ya, ngeblank gitu sampai benar-benar kayak angus gitu lah itu komputernya. Nah, sampai halnya, Kak, ini lagu lu ciptain pas kapan sih gini? Itu kok kayaknya ada something deh. Sampai kita tuh saya mengalami kejadian aneh-aneh ya. Nah, nyiptain lagunya itu siapa? Aku pribadi. Ya, aku nyiptain. Nah, cuman waktu itu emang dia studionya tuh emang di pinggir sungai gitu loh. Kebetulan studio dia itu benar di pinggir sungai. Terus habis itu, aku tuh nggak tahu kenapa emang aku dari kecil juga ya, aku kan ada sedikit kayak kadang-kadang terlintas di pikiran aku gitu loh. Lagu itu tuh kayak punya kisah sendiri gitu dalam bayangan aku sendiri. Aku nggak tahu, padahal aku masih denial lah itu benar atau salah gitu. Aku masih denial. Nah, di suatu momen akhirnya kita waktu itu lagi jalan ke Bandung. Iya, lagi mau jalan ke Bandung. Lagi jalan ke Bandung, lagi di tol. Kebetulan aku sama tim aku, salah satu yang namanya Maria, habis itu salah satu yang namanya ada Mita, terus ada Nabila yang di samping aku, terus aku lagi nyetir. Terus aku cerita lah sama Maria ini. Maria ini juga tipikal orang yang sensitif banget, parah banget sensitifnya. Aku, Mar, lu mau denger gak? Ada satu lagu gua nih, gitu kan. Gua nggak tahu kenapa kok setiap kali denger lagu ini kok ada something nih. Gitu. Iya sih, editornya diganggu terus. Akhirnya diganggu terus nih, gitu kan. Aku setel lah lagunya. Gitu. Pas aku setel lagunya, tiba-tiba, Kak, kok gue pengen nangis ya?
tolong dong, gue pengen nangis, gimana nih, gue pengen nangis gitu. Kita panik yang di tol itu kan, kita lagi berjalan ke Bandung. Nah udah pengen nangis kayak gitu, si Mitanya juga, kak kepala gue pusing. Itu di mobil udah chaos banget. Nabila juga, aku juga mau mual. Udah tuh kita berjalan ke Bandung udah bener-bener chaos. Udahlah, udah positif thinking aja, udah berdoa gitu kan. Nah cuman baru mual. Akhirnya pas itu udah, kak kok gue sedih banget kak, gue mau nangis, gue mau ngungkapin semuanya gitu dia, mau ngungkapin semuanya gitu. Ya udah tahan dulu gitu kan. Akhirnya aku berhenti tuh di rest area. Akhirnya Mita itu beli tolak angin gitu, Nabila juga nenangin diri, terus habis itu juga Maria juga nenangin diri. Habis dari rest area kita lanjut perjalanan lagi, tiba-tiba aku tuh terlintas satu nama gitu loh, ya semoga boleh disebut ya di sini, mohon maaf ya gitu. Terus habis itu tuh dalam tadi aku cerita yang aku punya suatu historical tentang lagu itu, aku nggak tahu kenapa aku ngebayangin ada satu cewek gitu kan, terus dia bekas perawat. Terus habis itu dia tuh punya pacarnya itu ibu pacarnya itu nggak merestui dia gitu. Akhirnya suatu momen itu kejadian kayak udah lama, aku nggak tahu di bayangan aku seperti itu. Dan akhirnya ibu pacarnya itu nyuruh orang buat udah di pinggir sungai, habis itu pas mau itu benar-benar ditahan sama dia sampai kukunya patah semuanya. Tapi akhirnya si cewek ini akhirnya dibuang ke sungai. Nah itu benar-benar kayak menyedihkan banget gitu. Terus habis itu tiba-tiba aku waktu kebayang cerita itu, aku belum tahu namanya, sama sekali belum tahu namanya. Tapi pas waktu perjalanan Bandung tiba-tiba, kok gue dikasih tahu namanya ya, kenapa ya gitu kan? Namanya siapa? Namanya, nah pas waktu Marco dia nyebutin namanya, kak dia juga nyebutin ciri-cirinya, si Maria jadi tektokan sama aku terus. Terus aku sebut namanya, Teresia. Akhirnya sepanjang jalan tuh kita merinding, bener-bener merinding banget tuh, gimana nih? Nah, udah tuh setiap kali kita dengerin lagu itu, terus habis itu kemarin juga ada case juga, ada tapi salah akhirnya satu. dari kita pun kayak setiap mau dengerin lagu itu tuh kayak udah gusar sendiri Setiap dengerin itu tuh pasti kayak, aduh kok gak enak ya, ya. Jadi kayak, aduh jangan sering-sering didengar deh. Dan itu udah dirilis lagunya? Belum kita rilis. Sebenarnya itu mau jadi salah satu soundtrack film aku kemarin. Nah, cuman kita akhirnya memilih lagu lain. Dan lucunya lagi, kita ada kenal salah satu arranger, dan tiba-tiba arranger itu adalah yang dia sensitif juga dengan hal-hal tersebut gitu kan. Pas emang lagu ini ada apa? Kita masih denial tentang itu. Akhirnya didengerin. Pas didengerin, dia bilang sama aku, ini dulu tuh ada salah satu penyanyi punya kisah yang sama nih. Nah, salah satu penyanyi waktu itu punya case kecelakaan lah waktu itu. Dan bersahabat lah sama si penyanyi cowok ini gitu kan. Nah tiba-tiba penyanyi cowok ini bikin single lagu, tiba-tiba si cewek ini meninggal, ada backing soundnya. Dengerin lah dia, wah ini ada. Ini persis cerita kayak kalian nih. Dia kalau si temennya kita tuh ngomongnya kayak di saat kamu nyanyi yang rap terakhir itu kayak ada yang nyautin, katanya ikut-ikut nyanyi. Dia bilangnya kayak gitu. Itu berdasarkan si telinga dia. Kalau kamu nggak percaya, katanya kamu boleh cari tracknya, kamu buka pasti ada 2 suara. Tapi kita nggak berani. Terus baru 3 hari yang lalu, ini adalah kejadian yang benar-benar baru banget. Refreshnya adalah kita ketemu lagi nih sama Maria, udah berapa lama kan kita ketemu lagi. Kumpul lah kita di tempat salah satu shisha, dan kebetulan kita untung aja awalnya kita mau duduk depan ya, tiba-tiba itu ada kayak private room. Akhirnya kita di private room sekalian meeting. Kita mau kebetulan mau bikin lagunya Nabila, lagi meeting video klipnya. Tiba-tiba Nabila dan kita mau dengerin nggak lagu Kelam gitu kan, mau dengerin nggak judul lagu Kelam gitu. Ya, sebutin lagi diulangi lagi gitu. Si Maria tuh dengerin lagi. Dengerin lagi. Awalnya dia bilang nggak mau. Dia sibuk main handphone aja. Coba tunjukin nanti. Nah tiba-tiba pas kita setel, coba tunjukin aja responnya gimana. Tiba-tiba lagunya masih di awal tiba-tiba dia udah kayak gini. Aduh bentar aku. Mana ya? Ini Maria. Minum ya. Kasihan Marianya, minum. Kasihan anak ini. Kamu cerita nggak apa-apa? Dan dia sakitnya itu di tangan yang aku sesuai sama kamu.
Iya. Jadi aku tekan bagian yang tangan kanan dia itu ya sesuai dengan bayangan aku, coba aku doakan gitu kan, doain tiba-tiba dia sadar gitu. Nah, makanya kemarin tuh kayak apa ya, kalau dia tuh kayak terus dia tuh paling intens intens sama aku ya. Iya. Sama dia dan Maria. Mungkin Maria doang mungkin aku yang bisa bikin lagunya kali ya atau apa ya gitu. Boleh nggak kamu nyanyiin? Aduh Saseh. Yang terakhir. Yang refnya aja. Mau dinyanyiin apa dengerin aja? Nyanyiin aja. Kan ada kita. Coba deh. Lagi deg-degan ya? Jika saatnya aku bisa denganmu, ku berjanji takkan bisa. Ada datang. Istighfar. Tahan, jangan dimasukin kamu. Mungkin Yas bisa cerita ininya aja, kata-katanya aja, nggak usah dinyanyiin. Jadi aku bikin lirik kayak refnya tuh mungkin aku terlalu jauh bermimpi untuk mengharapkan kamu gitu loh. Mungkin aku terlalu jauh bermimpi untuk bermimpi untuk menginginkan kamu. Aku manusia yang jauh dari sempurna. ya. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang takkan mungkin bisa bersama? Namun hati kecil ini ingin bersamamu. Terus habis itu bridge-nya, jika saatnya aku bisa denganmu, ku berjanji takkan melepasmu. Ku janji takkan melepasmu Di hidupku selamanya. Nempelnya ke kamu. Ah? Nempelnya ke kamu. Asli. Serius ya? Tapi emang setiap bahas itu tuh kayak udah Sudah bahas itu itu? terus kayak ngerasa ada yang aneh terus gitu kayaknya sih. Selama proses bikin, hati-hati masuk ke dalam. Coba Jeffrey jelasin. Mau lihat lirik nggak perlu ya? Nggak Ada, perlu. kalau ada. Jadi gini, ada beberapa orang yang membuat sebuah karya memang tidak hanya sendiri. Ada yang nimbrung, ada yang Seperti membantu. saya contohnya ketika Seperti saya nulis buku. Nah, kebetulan Mas membuat sebuah karya yang memang melalui bisikan pikiran dan hatinya. Jadi dituntun sebenarnya. Nah, dia harap si lagu ini bisa tersampaikan Rasa dia. perasaan dia itu terkait apa yang sudah dia alami. Selama lagu itu, kalau lagu itu diputar, ya dia pasti akan hadir di situ. Kadang kalau lagunya diputar bahas aja tuh kayak ngerasa ada yang aneh. Tapi Serem memang banget ya. Pas di terakhir masuk ke teman aku juga dia ngomong, ini lagu aku sedih banget, ini lagu aku. Dia ngomong gitu. Nah, ada Jin Korin emang ada yang seperti itu sih. Ketika dia sudah terlampau sedihnya itu ya, udah melebihi sesuatu lah itu ya, dia akan cari di mana dia bisa, orang mana nih yang bisa. Tapi aku tuh jujur pernah dimimpiin sih. Aku pernah dimimpiin jujur. Karena waktu itu jujur lagu ini mau aku rilis, dimimpiinnya tuh waktu gak jadi rilis. Di belakang kamu. Kenapa dimimpiinnya gimana nanti? Karena jadi dimimpiin tuh kayak dia tuh kayak mata yang bertanya gitu loh. Tadi dia nggak bicara gitu, tapi ngeliat aku kayak mata yang bertanya gitu. Kenapa lo nggak rilis ini gitu?
Nah sedangkan ini lagu emang aku persiapin buat salah satu soundtrack di novel aku waktu itu. Cuman waktu itu aku kebetulan konsepnya pengen lagunya lebih ringan, akhirnya aku nggak jadi rilis ini. Dan baru kemarin ini makanya kejadian yang tadi di video itu Maria nangis. Ya. Pernah lo nonton film Mama nggak sih? Yang film luar negeri horor yang ngurus 2 anak dibawa ke hutan. Perempuan itu bentuknya kayak gitu, kayak mamanya. Yang lagi sih. Mau mulai bertanya, tanya. Kalau mau tanya. Tapi namanya benar. Kenapa? Teresia, Baru seperti ini. Teresia. Saya belum mau mati. Kenapa kamu mendatangi mereka? Ya, Apa hubungannya? Apa yang kamu cari? Lalu sama dia yang satu. Oke. Iya. Yang cocoknya ke sini, jatuhnya sih. aku penasaran lu kok bisa tahu atau bisa Batin sih, batin. Sakit Sakit. badannya, sakit banget. Kayak Maria juga. Aku juga kalau Dan masuk ke ada salah satu tim aku juga itu di belakang Mita juga. Oh, Mita ikut. Ada Mita juga. Dia juga hampir mau masuk terus sama dia. Dan kenapa kalau cerita dari sedihnya tuh sedih banget gitu teh. Tapi biasanya aku kalau mereka cerita dia, aku cuma kayak mual atau apa, tapi nggak pernah sesedih tadi gitu. Ya mungkin karena Mungkin ketemu karena Teresa, energinya. energinya juga Iya. lagi terbuka. Kalau bicara iya, memang kalau misalnya nih kita berada di satu tempat, belum Gantian dong, gak kuat gue. Capek. bisa kerasukan, kebawa sama emosinya, emosi sedih dan segala macam. Nah tadi kenapa kok bisa ke nasir ya? Ya karena emang Batin. masuk ya, secara batin. Jadi kayak udah bentukannya udah Kayak isinya sama, kayak ya? dendam, Iya, isinya iya. kayak dem, Iya, isinya kayak dendam. dia bisikin aku juga dia Iya. dendam. Ini kayak apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang kasarnya sih hantu yang marah gitu, hantu yang Dan tahu nggak sih? Isinya udah Satu hal yang dia kasih tahu aku bahwa mertuanya yang itu, yang apa? calon mertuanya itu. Yang calon mertuanya itu dia sampai cacat. Dia ngasih tahu aku gitu loh, dia kayak sampai cacat sekarang di kursi roda. Aku nggak tahu apa emang dari dia, apa karma atau saya nggak tahu. Makanya dari kemarin pengen ketemu Teresa kan mau bahas ini kan. Kayak gitu. Emang sakit sih. Kalian apa pendapatnya kok, Kang? Penasaran pas nemuin kamu Mas. Sosoknya kayak gimana? Kamu bisa gambarin? Tahu itu nggak sih suster zaman dulu yang pakai rok dress Ya, tapi putih. dia pasti berusaha Putih. ngeliatin yang baik-baik. bisa sebaiknya Iya. karena pengen komunikasi. Itu sih. Tapi kenyataannya Udah serem banget. Nggak ya? udah serem banget. Nggak ya? Takutnya malah kalau
kita nganggapnya dia tampilannya bagus, ini nggak akan apa-apa nih, karena kita juga berusaha membantu kan, karena kita nggak mencari masalah, tapi lama kelamaan takut berdampak. Iya. Kita nggak tahu lah dampaknya apa. Karena ketika kamu kasih perhatian lebih ya dengan cara kita mengasihani dia, gitu, kita care, kita peduli sama masalahnya dia, itu jadi kayak ngikat, semakin ngikat, semakin nempel. Dan ketika dia udah nyaman, terutama dengan kamu, karena dia bisa berkomunikasi hanya dengan kamu ya, maksudnya intens, itu bisa mencelakai yang di sekeliling kamu, gitu. Cemburu jadinya. Iya. Jadi ngerasa memiliki. Gitu. Dengan hal yang tidak disadar. Boleh ceritain nggak yang malam yang ada yang bisikin kamu itu? Jadi pernah satu malam, mungkin Ilyasnya mungkin lagi emosi gitu ya teh, kerjaan dan lain-lain, terus sampai mau tidur, aku ngerasa kok ada yang ngeliatin gitu, tapi aku kan nggak tahu itu benar apa enggak. Aku nanya dia, kok kayak ngerasa ada yang ngeliatin ya, nggak apa-apa katanya gitu. Terus tiba-tiba dia ngerasa ada yang bisikin, mau aku balesin nggak gitu, itu tapi nggak tahu itu dia atau siapa, itu nggak tahu. Iya, jadi aku sih ngeliatnya dia posesif sih, dan lebih ngarah ke jahat sih menurut aku. Iya, karena segala sesuatu yang terlihat sudah sangat buruk itu kan identik sama hal negatif ya. Beda ketika kita lihat yang serba putih cantik gitu. Tapi di depan yang dia care, dia sukai, ini jatuhnya jadi suka sih kalau menurut aku. Itu. Dia akan terlihat sangat cantik. Sejauh mana Mas? Kasihan nggak? Apa? Kasihan nggak? Ada perasaan kasihan nggak? Kasihan. Jadi kasihan gitu. Bener kasihan. Jangan. Tapi dia emang selalu cerita, tapi si Tere tuh kayak kasihan banget ya. Dia kayak dia menggambarkan ke kita tuh kayak gitu. Coba Mas, benar sih kalau tadi bilangnya kalau semakin dikasihin semakin ini, takutnya gini, nempel ke badan ujung-ujungnya, jadi ngaruhin ke semua. Nah sekarang coba pejamin deh matanya, merem gitu, Biar kamu lihat. merem, terus panggil deh dalam hati namanya, langsung kebayang nggak wajahnya? Iya, kebayang. Atau enggak merem sekali lagi, terus panggil namanya secara langsung ya, pakai suara. Tetap kebayang nggak namanya, coba. Teresia. 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 Aku tuh selalu ditunjukin. Mungkin dia bener sih. Kayak aku tuh kasih nama dia gitu. Setiap kali aku inget dia tuh, dia selalu nunjukin tangannya gitu. Sama wajahnya. Iya, berarti kamu udah nempel banget ya. Tadi pas panggil namanya ya, saya ngeliat ada satu bayangan di belakangnya. Perempuan, tapi nggak jelas sih. Si perempuan. Putih, bukan pakai dasar putih, baju biasa. Tapi kita bisa tahu gak sih apa yang dia mau tuh? Kamu. Dia jadinya obses Kak. Kamu jadinya. Iya. Dan ini pernah terjadi sama kerabat kita, deket banget sama aku, maksudnya keluarga. Ketika dari mulai kasihan, udah makin intens, dan akhirnya sering muncul di mimpi, dikasih yang bagus-bagus mimpinya, sampai akhirnya si perempuan ini merasa memiliki, posesif. Itu ada satu waktu istrinya tuh didorong sampai jatuh di kamar mandi gitu. Wah, di film ya? Iya, jadi ya itu diceritain dari itu kan. Dan karena ketika mereka udah mulai ngerasa memiliki, marah, punya rasa cemburu, itu bisa menggerakkan benda, mencelakai orang gitu. Benar. Saya malam ini sedang tidak ingin mengasihani kamu. Kamu yang bisa gantikan Tidak bisa.
Dia apa? Dia bisa berhentikan. Kenapa? Dia mirip ya? Bayangin aku mirip Dia mirip ya? sama yang nangis lagi. Ada kemiripannya. Tinggi sama. Sudah ya, sudah berarti lagunya sudah ada, berarti kamu jangan ganggu lagi, jangan ikut-ikut lagi. Keluarin dulu ya. Dia masuk lewat lagu, lagu sudah ada, akhirnya ngikat. Berarti secara nggak sadar maksudnya nulis tapi Ngikutin itunya. Suara Nggak bisa dia. bangun ya. Keikat dari situ. Suara di dia. maksudnya kan Ditekan di sini. setan gitu mau bisa kontrol pikiran gitu juga. Iya sih. Iya bisa. Masuknya dari situ. Ditekan ya di sini. Dan suaranya katanya sama di suara nangisnya gitu. Sama siapa? Pernah dengar? Mana? Nah, Jeff. Dan tadi aku baru nggak, aku juga nggak pikirin si baru Teresa tadi ngomong jadi posesif gitu-gitu. Aku baru nggak ternyata di bayangan aku juga cowoknya tinggi sama Mara. Mirip ya? Iya. Yang dia Aku baru rasain nge- itu selalu tadi bilang mirip gitu. Kamu yang bisa Dia gantiin. gitu. Sama. Reinkarnasi bukan nih, nggak mungkin reinkarnasi. Tahu deh. Tapi tadi nggak bisa bangun. Jadi Dia ada yang ikut Jeffrey, ada yang ikut kita. Oh. malah semakin marah. Heeh. Sekarang tuh kondisinya yang tadinya hawanya kita pengen kasihan, dianya ngeluarin hawa marah sekarang. Dan dia merasa kayaknya ini bau-baunya mau dipisahkan. Iya. Nggak Tapi terima bukan ya. kayaknya kita juga nggak bisa akan maksimal melihat ya. Harus dari kalian dari masnya harus mau lepas karena kalau terus kepikiran lagi balik lagi di luar itu pasti akan balik lagi. Tapi udah kayak itu sih udah mau kayak keidentik banget lagu itu lagi, ya kan? Tapi ngaruh, takutnya kalau suatu saat kita rilis lagunya atau apa itu Pengaruh nggak sih? agak pengaruh yang nggak baik. Sebenarnya saat kalian udah nggak peduli, Oh iya. Oke. itu sih nggak akan ngaruh apa-apa ya gitu. Kayak lagu Abdi Teh Ayeuna itu kan aku memang menyanyikan lagu itu untuk manggil Peter Chase kan. Tapi saat orang lain yang nyanyiin terus gak ngebayangin mereka kan, mereka nggak akan datang. Itu juga yang terjadi ketika kamu nyanyiin itu terus kamu ngerasa oke, ini siapa Teresia ya? Teresia, ini tentang Teresia itu udah itu jadi kayak jembatan gitu buat dia muncul gitu. Karena ketika kamu nyanyikan lagu itu kamu ingat dia, itu yang harus kayaknya dihilangkan Itu gitu. tuh itu parah banget ya. Kita terimage banget lagu itu. Aku sih nggak terlalu ya soal mereka sih mungkin yang sensitif. Setiap dengar lagu itu tuh pasti kayak langsung ngomongin dia lagi gitu. Jeff sebenarnya bisa nggak sih Jeff dipisahkan? Dari Kamunya. Iya sih. bisa ya. Sekarang pun bisa kayaknya. Mumpung Teresa yang masih di belakang. Terus ada di belakangnya, kemanapun kamu pergi dia pasti ada. Berarti selalu Dan ngikutin. itu kasihan ke Nabila aja sih menurut aku. Pernah dengar ceritanya nggak? Ada, ini kita bahasa jin ya. Ada jin laki-laki yang suka sama perempuan. Nah kebaliknya ada jin perempuan suka sama laki-laki. Mereka masuk dengan cara yang mereka giring gitu. Kalau jin perempuan, misalnya yang jin laki-laki suka perempuan tuh biasanya dari isian badan, dari proteksi, hodam segala macam. Nah kalau yang jin perempuan biasanya ngelihat dari si laki-lakinya. Kadang orang patah hati atau apa tiba-tiba nanti menyendiri, tiba-tiba dia mimpi perempuan, suka. Ada juga lewat-lewat seperti ini. Ya dia akan muncul di saat yang maaf kalian ada masalah. Dia akan mencoba gitu. Semakin Jadi itu panas, ya. suasana di sekitar kalian akan jadi panas, keadaan jadi tidak sesuai seperti yang kamu harapkan gitu. Terus ntar ada hal-hal yang tiba-tiba bikin kamu ilfeel sama Nabila, itu yang sangat ditakutkan kan.
Dan itu udah mengarah ke situ sih aku lihat. Kalau misalkan kau bilang, aku mau lupain. Ya, kamu mau lupain. Bahaya banget soalnya. Karena ketika kamu lupain, kamu udah mulai nggak panggil dia lagi, kamu tidak mengingat dia, itu akan jadi sebuah karya aja. Lagu yang bisa didengarkan semua orang. Yang mengikat lagi. Semua orang, iya. Betul. Sayang banget soalnya. Masa harus ngelepas karya demi menjaga sesuatu yang nggak kelihatan kan? Tapi memang tanpa disadari kayak setiap mau rilis kayak nggak usah dulu deh gitu-gitu terus kita. Karena belum lepas. Mungkin ya. Iya. Tapi kok dianya bertanya terus sama si Das kok belum. Wah, beresin tuh. Iyalah. Kasihan Jeff. Jahat gak sih? Ya. Jahat kan sosoknya. Kalau jahat sih kalau menurut aku. Karena dia udah obses. Manipulatif ya bener kok. Kumaha? Coba tangan kamu. dulu nih. Nangis. Jerit-jerit. 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 Makin buruk. Kursi apa? Naikin ke sini. Agak pucat memang, tapi nggak lupa nanti lepas. Capek ya? Mau muntah. Tadi, maaf ya sebelumnya. Itu seperti kayak ada perjanjian di lagu itu. Saya nggak tahu itu apa. Jadi kayak seperti mengikat. Nah, tahu orang kalau diisi hodam ya, kan suka ada sesuatu yang dibaca atau apa. Nah ini setiap lagu itu diputar, semakin kuat hubungannya kamu sama dia. Boleh baca liriknya nggak? Ada nggak ya? Apa mungkin kan kalau kalian ganti sedikit lirik? Udah recording segala macam ya? Recording lagi. Paling kalau apa record ulang kali ya. Takut juga. PR juga. Atau Teteh mau denger aja? Mau denger lagunya? Ini aja lihat liriknya aja. Ini aja. Kata-katanya. Rasa lepas kan? Ada yang lepas kan? Ada yang keluar? Ada yang lepas nggak? Aku mau muntah. Sing banget sumpah. Yuk naik kosion. Kita naik karena Ilyas muntah-muntah. Keluar semua. Gila, makan nasi padang tadi siang ya, jadi keluar semua nih. Tapi bener tadi kayak ada tangan masuk ke ini, apa? Ke mulut. Mulut. Jadi kayak mual banget. Lagi kayak nggak kuat tadi. Udah mau tadi. Kalau yang nempel
terus dia sudah bener-bener nempel banget ke badan. Nah efeknya pasti gitu mual, keluar semua gitu, sarang-sarangnya lah istilahnya. Gitu. Karena jin itu kalau nempel ke badan bukan hanya nempel aja ya, mempengaruhi perasaan, berarti dia sudah sarang di tubuh. Saya akan muntah efeknya. Gimana? Katanya ada yang boleh ceritain yang belum Iya, after kejadian apa tadi? Si Maria masuk itu, Awan pegang tangannya. Ya. Terus habis itu aku rasa enak gara-gara Teteh nunjukin foto aslinya. Jadi keinget. Aku tuh kayak ngerasa bahwa tangan aku tuh kayak bau anyir yang banyak banget. Iya, dia nunjukin ke kita. Terus Nabila kan emang tipikal, hai masa sih gitu-gitu. Ada temen aku salah satu juga, dia singer juga cowok gitu kan. Dia juga, dia kenapa bang tangannya bang? Nggak tahu, tangan aku tuh kayak rasa, kok gue kayak, ngerti gak sih teh kayak abis megang dan itu kan gitu kan. Kok rasa bau mayat ya? Terus kata Nabila, masa sih? Dia kan dengan ceriwisnya gitu kan. Gak percaya. Dia coba cium lah, nangis langsung teriak lompat. Takut ya bau banget. Terus yang cowok itu, yang si temen aku itu, nyium juga, bang astagfirullah gitu. Jadi bener-bener kayak baunya tuh kerasa. Baunya bener-bener, ternyata bener yang tadi Teteh tunjukin, ternyata kalau dia nunjukin depan aku yang baik-baik aja, ternyata sebenarnya lumur. Jadi ya memang memanipulasinya sama kisah sih. Emang ya kisah-kisah mereka tuh kan menarik gitu ya untuk dijadikan karya tuh kan. Kelam, sedih gitu kan. Tapi yang aku rasain saat ini bukannya kesedihan itu, tapi marah. Dan hantu yang marah itu energinya gede. Cuman ya itu bercampur dengan posesif sih, aku lebih ngeliatnya. Soalnya tadi aja sampai ngomong mirip, mau bawa maunya dia gitu pokoknya. Dia bisa ganti. Oh, dia yang bisa gantiin katanya tadi. Dia bisa gantiin yang lalu. Yang lalu. Jeff, gimana caranya supaya nggak balik lagi dan tidak? Nanti mungkin ya habis kita ini di situ mungkin bersihin. Pasti Nabilanya juga harus. Iya, karena mau nggak mau kamu juga udah banyak berhubungan kan, maksudnya dengan bersinggungan dengan lagu itu dan lain-lain. Nah, buat make sure nih pastiin, kamu panggil lagi aja namanya. Kalau nggak ada bayangannya, berarti udah lepas. Nggak Jeff, kita dengerin lagunya. Itu udah oke. Coba. Aduh. Udah semua di sini. Boleh. Nah, bagian sini ya katanya tuh. Ada layar suara katanya. Ini sini. Itu ya. Ada suara tipis ya. Udah. Kan lagi yang di sini soalnya. Oke, sorry. Aku jujur, aku baru sadar kenapa ada lirik tenggelam. Ini sebelum terjadi ini, aku nulis lirik itu gak tahu kenapa. Itu dia, maksud dia yang tenggelam. Iya. Aku gak sadar nulis. Teruntuk yang tenggelam. Aduh. Tapi ya maksudnya kita jangan sampai kalah sama mereka ya. Sampai harus, menurut aku sih nggak perlu tag ulang, ganti lirik. Cuman gimana caranya supaya nggak ikut campur lagi aja kan gitu. Dan ini
sayang banget ini karena yang bagus menurut aku bagus banget. Keren banget. Bagus banget itu. Buat soundtrack film juga oke banget. Itu bener ada yang ikut nyanyi. Tipis banget. Iya. Oh, kata temen aku yang bagian aku gitu juga. Tipis-pisan. Tipis banget. Saya kalau misalnya udah bisa kedengeran atau bisa menggerakkan sesuatu itu kan energinya gede banget sebenarnya. Kayak butuh effort gitu buat mereka. Dan biasanya yang penasaran gitu yang energinya gede kan. Pusing aku. Pusing. Gimana Jeff supaya bisa menjadi? Yang pasti sekarang nanti dari punya harus ada apa? Berucap sesuatu. Nanti saya bimbing itu. Itu tujuannya untuk memisahkan diri kita sama gangguan yang seperti itu yang nempel. Nempelnya pun sama. Nah, terus setelah nanti selesai beres nih, istilahnya mungkin ruatan ya kali ya. Syukuran. Ya, terus setelah beres semua, nanti tes lagi. Masih ada nggak Maria ya? Coba dengerin Teresia. lagi. Masih ada nggak Teresia itu ketika diputar di depan Maria? Ya, steamnya ya. Di depan Maria cobain lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dihantam biasa udah. Tapi kalau tadi kita dengerin lagi merinding itu memang lagunya oke banget, jadi menyentuh. Sayang banget kalau sampai nggak rilis cuma gara-gara hal ini kan. Hampir 2 tahun soalnya kita hafal. Serius? Iya. Lama gitu. Berarti dia mungkin sudah 2 tahun ikut sama ya. Sudah mengedap ya sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah. Tadi rendang semua keluar tuh. Iya. Ayam pop. Sama sausnya tuh saya lihat. Ayam pop. Iya, wow. Waduh. Mengerikan. Nggak expect sampai segini ya sih. Aku nggak expect sih. Aku baru menemukan jawaban tuh tadi pas bau tangan itu. Oh iya ternyata ya. Karena mungkin kalau kayak antara kita doang, terus Ilyas yang ceritain ya udah Ilyas ceritanya baik-baik aja sih. Gitu. Boleh tidak saya minta sesuatu? Apa? Kita mau itu? coba dengarkan, boleh? Kamu boleh bicara. Apa? Kamu Perpisahan. mau ngomong apa? Doakan saya dengan cara saya. Insyaallah. Minta doa. Dengan cara saya. Oke. Baik, kita doakan nanti ya. Yang penting semoga kamu tenang di sisi Tuhan, tidak lagi berada di tempat yang salah. Taburkan bunga untuk saya. Taburkan bunga untuk saya. di mana? Di mana? Simbolis saya. Kamu tahu. Nanti ketemu kok tempatnya. Iya, nanti kita berikan ya taburan bunga itu khusus untuk kamu. Taburkan bunga. Ingin didoain dengan caranya karena aku nggak ngerti dengan caranya. Aku tapi langsung nyambung sih. Soalnya dia selalu masuknya ke teman aku yang non-muslim. Oh, Mungkin dia bisa bantu doa. Iya, betul. Terus sama ini kita kadang Oh kalau iya, lagi arrangerku juga kita non-muslim. doain aja yuk gitu. Mungkin ya dengan caranya kita. Iya. Makanya dia semoga bilang dengan itu. caranya dia. Tabur bunga nanti mungkin bisa simbolis juga. Iya sih, Iya, bisa. sih. Gak harus ke situ ya. Tapi kayak di studio itu deh. Iya, karena kamu tahu kok tempatnya gitu. Ya aku tadi pas dia ngomong aku tahu aku langsung kebayangan di mana. Oh my god. Itu udah lama banget deh. Bisa jadi. Aduh, boleh nggak sih cerita dikit itu? Boleh. Boleh. Tapi anonim aja. Aku dikasih sama aku nggak tahu itu hal yang baik atau tidak. Intinya dia bilang biar aku dan Ilyas baik-baik saja. Pokoknya Ilyas juga tahu. Terus dia bilang karena ada yang mau ganggu kita. Tapi lama-kelamaan kita ngerasa kok ini hal yang nggak bener ya. Kita dikasih hal kayak gini. Kita lempar di jembatan. Oke. Aku mungkin dari situ ya. Nggak tahu juga, aku belum bisa. Aku langsung kebayang. Iya. Ya. Mual banget.
berarti aku akan di situ. Kita berbunga pun di situ. Sebagai badan gue. Dingin punggungnya. Itu konyol juga tuh cerita itu tuh, konyol. Iya, maksudnya kayak dibekelin apa gitu kecil doang, tapi lama-lama kok kayak ngerasa nggak benar gara-gara waktu itu kita ke Semarang dan kita nggak bawa si yang dititipin tuh. Tiba-tiba pas sudah nyampe rumah, kita naruhnya tuh di atas lemari. Tiba-tiba udah di kakinya Ilyas. Jadi Di aku depan pakai Ilyas selimut kayak gini. di depan aku gitu. Itu Mungkin nggak sih kalau itu justru lagi melindungi kamu biar nggak dihinggapi apa-apa? Nggak tahu. nggak tahu. Karena mungkin tahu yang dihinggapinya kamu, tapi yang nggak tahu yang Nggak tahu lalu-lalu. juga sih. Oh, Itu iya. udah lama. Udah lah. Ya, awal nikah. nikah. 3 tahun. Balik kayak sebulan nikah lah ya. Mm-mm. Sebulan, 2 bulan nikah gitu. Tapi pas tadi tanya kamu tahu kok langsung kebayang jembatan itu. Kan nanti ya bebersih di sini, habis itu mungkin temannya tadi bantu doa. Nah khusus untuk kamu harus tabur bunganya di situ. Okay. Kayak lepasin, Ya, kamu lepas dari saya. Walaupun ini kayak apa ya, mungkin sebagian orang menganggapnya oh ini kayaknya musrik atau gimana. Cuman ketika kita mendoakan seseorang di makam ya kan kita menabur bunga gitu. Itu istilahnya simbolis aja. Kadang kan kita Yang ke penting doanya. pemakaman mendoakan orang yang kita sayang gitu kan, orang tua yang telah berpulang, kita tabur bunga, ya anggap aja seperti itu. Kayak lagi nyekat, cuman kita nggak tahu kan makamnya di mana, kayak benar-benar. gitu aja sih. Iya benar. Anggap seperti itu, jadi bukan bermaksud Katanya nggak ditemukan tadi. mendewakan gitu atau apa gitu. Ya. Betul. Oke. Intens banget Oke, kalau ini. oke. Kita akan Seru-seru. melanjutkan pembersihan di luar yang kalian lihat malam ini di sini. Tapi terima kasih Thank you, Nabila thank you, ya, Ma. sudah Terima mau kasih banyak, Teh. share cerita Thank you, kalian Ma. yang aku tahu ini pasti private banget sebenarnya Iya, kan. iya. Tapi kalian mau baginya sama Jurnalisa sama geng jurnal di rumah juga. Tapi gitu ya, makasih banget Makasih juga banyak. sih. Kalau nggak ketemu mungkin Kita nggak tahu ya. akan tetap berpikirnya baik. Ya kita juga sama-sama belajar lah di sini ya. Karena ya kebetulan kita ada case yang sama juga. Kita tahu ya ini kok agak mirip gitu dengan itu. Ya kita sih berdoa semoga karyanya bisa segera rilis, karena itu bagus banget menurut aku. Liriknya juga nggak usah diganti. Gak usah ya, Nggak usah lah, bagus banget. Sayang banget dari recording. Mudah-mudahan sukses buat karir kamu, rumah tangga kalian. Tidak diganggu lagi yang hal-hal seperti itu. Berarti udah nyampe situ ya kayaknya. Ya. Tapi kerasa sih sebenarnya ya. Semoga lagu-lagu lain nggak ada. Semoga enggak ya. Jangan. Baik lah, kalau begitu kita tutup meja keramat malam ini. Wah, bener keramat ya. Iya, meja keramat yang membuat aku muntah. Oke, sampai jumpa lagi di Jurnalisa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.